Bentar, kayak bukan manusia dari negara ini nih. Waduh, orang bule kayak mana nih? Aduh, lanjut jalan terus atau balik? Hello, excuse me? Mati lah, kayak mana nih astaga? Could you tell me where the ladies' room, please? Hah? Ladies room, ruangan cewek apaan nih? Oh, nanya di mana toiletnya pasti. Duh, bisa juga bang bahasa Inggris rupanya. Lurus terus situ, terus belok. Kan harus pakai bahasa Inggris. You go run strike. Terus what belok to right. Okay, and then? Aduh, bahasa Inggrisnya turun ke lantai bawah apa? Floor sweeping split turn off. Turn off. Yes. Can you take me there? Okay, let's go. Makasih banyak ya sudah mau nunjukin jalannya. Astaga, bisa bahasa Indonesia rupanya. Pelajarannya sudah selesai? Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Pu, sepuh, ajarin dong, Pu. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Pu, sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu? Dipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. Jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan... Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan matahari. Terakhir, Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Hah, jangan bilang warna merah menyala, Po itu. Karena kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri dongeng, hiduplah seorang gadis cantik jelita bernama Cinderempong. Dia tinggal berdua bersama ayahnya. Hari-hari mereka terasa menyenangkan dan bahagia, walaupun ibunya sudah lama tiada. Tapi, semuanya berubah ketika negara api menyerang. Cinderempong, mulai hari ini adalah mama kamu. Dan ini adalah kakakmu. Kalian baik-baik ya di rumah. Papa mau... Agak lain. Maksudnya, Papa mau perjalanan bisnis. Bye mas bebek sayang. Mulai hari ini aku akan menguasai semua harta kekayaanmu. Cepetan woi, gue masih hidup. Oh iya maaf mas, yaudah langsung kait aja biar cepet. Iya pak. Papa, kenapa Papa? Kait dong. Papa tega meninggalkanku sendirian di dunia tipu-tipu ini. Naskahnya begitu, nak. Mas dari koit nggak? Atau aku bikin koit beneran? Ampun. Tidak. Kemudian Cinderempong mulai menjalani siksa hidup bersama ibu dan kakak tirinya. Cinderempong, cepat pergi tagih utang tetangga. Bisa yang wajar aja nggak sih? Kayak cuci piring atau nyapu. Ini yang nulis naskah siapa sih? Permisi. Cinderempong, bayarin pakai cawa dia tuh. Kan main. Berapa duit bang? Saya bukan kurir paket. Terus? Saya datang membawa undangan kerajaan. Seluruh wanita dari negeri ini diperkenankan hadir karena sang pangeran ingin mencari istri. Enggir, mana sini? Pasti aku yang kepilih jadi ratu. Wah, pesta dansa. Oh, nggak diajak? Ya. Dah, Cinderempong. Nggak adil banget. Padahal kan aku mau ikut. Loh, kok gelap? Jangan-jangan token listrik habis ya? Mengapa kau menangis? Wahai gadis cantik. Apakah Anda jin botol? Dasar anak durjana. Aku ini Bu Peri. Panggil saja Bu Per. Wah, jadi Bu Per bisa dong mengabulkan permintaan aku. Memang kau mau minta apa? Aku mau jadi pacar J-Hope BTS. Yang realistis sedikit lah. Ya udah deh, aku mau ke pesta dansa kerajaan. Oke, ayo kita ke salon. Loh, kok nggak cering-cering semriwing? Aku jadi glowing. Kau pikir aku FUA? Wah, terima kasih Bu Per. Dengan begini aku bisa berangkat ke istana. Sebentar. Ngapain Bu Per? Pesan Grab buat kau pergi lah. Nih, pakai.
Wah, cantik banget sepatunya. Ingat, kau harus pulang sebelum jam 12 malam. Ngapain, Buper? Mau ronda? Ih, capek kali aku sama ini manusia satu. Lama-lama aku kutuk juga kau jadi batu. Sabar, Buper. Ini bukan drama Malin Kundang. Bosan banget. Ngantuk jadinya. Iya, cantik banget. Oh, pangerannya tampan sekali. Adinda, apakah Adinda bersedia berdansa denganku? Dengan senang hati, Kakanda. Mereka pun berdansa sampai lupa diri. Hah, udah jam 12. Aku harus pergi. Buru-buru amat, mau kemana? Maaf, tapi aku udah dijemput sama ojol. Tunggu, Alamak, lagi rambut ini sepatu pakai acara copot. Adinda, siapakah gerangan namamu? Aduh, gimana ya? Dahlah. Gue, cantik sih, tapi kakinya bau. Ngomong apa barusan? Gue, Keesokan harinya, Pangeran dan Cinderempong pun melaksanakan pernikahan. Lalu mereka berdua hidup sengsara, bahagia untuk selama-lamanya. Tamat! Lah, katanya dia nggak kenal. Iya kan? Tapi kok kayak sudah kenal lama. Mencurigakan. Makin kesini makin banyak tingkah kau ya. Terus, Gak usah sok sibuk ngurusin orang kau. Lagian ngapain bakal pindah ke sini? Balik ke sekolah main dulu sana tuh nah. kalau aku nggak mau, Wimon, ayo taruhan siapa yang menang? Aku Serena. Tapi firasatku kayak gak enak tau. Jadi kayaknya anak kelas sebelah deh, aku gak tahu namanya siapa. Kau banyak ikut campur santet kau. coba. Oh, nantangin kau. Muntah darah weh. Teman kita kalah, serius. Ya ampun Sen, ayo cepet ke UKS. Aku sekarat, Mon, aku sekarat. You've changed. You're getting weak. Wah, kau berat. Bentar. Teman buas kita aja kalah, aku apa kabar nih? Silakan lewat, Yang Mulia. Raki, kok biarin dia sih, tanggung jawab nih. Masalahnya Serena aja keluar darah, terus ntar kita keluar roh. Langsung hadap ke Yang Maha Kuasa, nggak lucu, Mon. Silakan lewat, Yang Mulia. Pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa catat apa yang sudah ibu tulis dulu di papan. Apaan sih? Kalian ini debut terus kayak Tom and Jerry aja. Oh iya, Bu, ada ceritanya nggak? Ada teori yang mengatakan bahwa karakter Tom and Jerry merupakan propaganda Nazi. Karena terciptanya saat Perang Dunia Kedua, di mana Tom mewakili kubu Inggris, sedangkan Jerry mewakili kubu Jerman. Lalu karakter majikan tanpa wajah merupakan penyebab sesungguhnya dari peperangan tersebut. Kalau episode kelamnya gimana, Bu? Konon katanya, ada satu episode di mana Jerry meninggal. Semua hadir di pemakaman tersebut, termasuk Spike si anjing bulldog. Lalu Tom meletakkan sepotong keju di atas kuburan Jerry sambil menangis. Terus? Tom sangat sedih dengan kepergian Jerry. Ia benar-benar merindukan sosok kawan yang bertengkar dengannya setiap hari. Kasian. Tom yang kehilangan Jerry berusaha mengukir gambar Jerry di atas batu hingga ia lelah dan tertidur, lalu bermimpi tentang Jerry. Pada saat terbangun, dia melihat pantulan bayangan Jerry di tembok. Dalam sekejap, raut wajahnya langsung berubah senang. Syukurlah. Tapi ketika Tom berpaling, ternyata itu hanya tanaman takus yang menyerupai bentuk Jerry. Tom kemudian mengeluarkan secari kertas dari kantongnya, lalu menatapnya lekat-lekat. Itu adalah sebuah foto dengan tulisan, "Untuk sahabatku, dari Jerry." Tom sudah tidak kuat lagi. Ia merasa depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan duduk di atas rel kereta api. Sedih banget. Diva, udah malam nih, lo nggak tidur? Gak bisa tidur gue. Juliet, nyanyi Nina Bobo dong. Lo tau nggak asal-usul lagu Nina Bobo? Gak tahu. Berawal dari pernikahan seorang komposer berkebangsaan Belanda bernama Van Rochnik dengan penari asal Jawa bernama Mustika. Pada tahun 1871, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Helenina. Oh, makanya dipanggil Nina. Waktu malam tiba, Nina susah tidur. Ibunya inisiatif, bersenandung asal-asalan gitu. Tapi ternyata melodi itu bisa membuat Nina terlelap, sehingga ayahnya menciptakan lirik lagu Nina Bobo untuk mengiringi nyanyian ibunya. Suatu hari, Nina terserang demam misterius, dan dia selalu minta dinyanyikan lagu Nina Bobo setiap hari supaya rasa sakitnya berkurang dan dia bisa tidur. Tapi takdir berkata lain, Nina harus meninggal dunia di usianya yang masih 6 tahun. Sedihnya. Semenjak itu, tiap malam, ibunya akan mendatangi kasur mendiang Nina dan bernyanyi untuknya. Karena dia mendengar anaknya terus merengek dan menangis. Suaminya berpikir dia sudah gila, tapi ibunya terus melakukan hal itu sampai ajal menjemputnya. Setelah sang ibu menyusul putrinya, giliran ayahnya yang dihantui rengekan dan tangisan Nina.
barulah dia percaya apa yang dikatakan istrinya. Akhirnya, mau tidak mau, sang ayah yang menggantikan bernyanyi lagu Nina Bobo setiap malam sampai hari kematiannya. Terus, Konon katanya, kalau kita bernyanyi lagu Nina Bobo, arwah Nina akan datang dan menemani kita tertidur. Jadi, masih mau dinyanyiin lagu Nina Bobo? Hai guys, hari ini gue bakal ngajarin kalian gimana caranya bikin POV. So, nonton sampai habis. Pertama, tulis skrip. Tuang ide kamu jadi cerita. Kedua, siap-siap. Ini tergantung dari berapa banyak karakter yang bakal main dalam POV kamu. Prosesnya dari make up, ganti atribut kayak wig dan baju, terus pakai properti. Kenapa skrip penting banget? Karena itu bisa sangat mengefisiensi waktu kalian. Kalian jadi tahu apa yang harus kalian lakukan. Soalnya semuanya udah tersusun rapi. Jadi kalian punya patokan dan tinggal eksekusi. Ketiga, hafalin dialog dari karakter masing-masing. Keempat, rekaman. Ini diambil per karakter, satu-satu sampai selesai. Kelima, edit pakai CapCut. Pilih hasil rekaman tadi yang kita sebut dengan mentahan. Susun video sesuai urutan. Di sini juga kalian bisa buang background dan ganti sama background yang kalian mau, misalnya latar sekolah kayak gini. Lanjut dubbing atau pengisian suara. Oh iya, kenapa suara aku bisa beda-beda? Aku pakai voice effect ya dari TikTok. Jangan lupa masukin teks. Jadi orang bisa baca seandainya ada kata-kata kita yang kurang jelas. Kalau udah selesai tinggal diekspor ke TikTok. Posting deh. Jadi sekarang kalian tahu kan, untuk membuat satu video POV yang durasinya paling cuma 1-2 menit, aku butuh waktu dan effort yang seperti ini. So please, buat kalian yang masih suka gabungin video aku sama ASMR, tolong cepet-cepet tobat dan berhenti. Karena algo tuh jadi macet, dan video aku jadi sepi. Jujur aku sedih banget, aku capek, dan ini bikin aku jadi gak semangat. Syuting sama edit berjam-jam. Guys, kalau kalian lihat video aku digabungin sama video ASMR, tolong banget di skip ya. Kalian nontonnya di akun official aku aja, Sang Santi Fabel, oke? Thank you. Apa aku berhenti jadi kreator POV aja ya? Wah, lucunya. Kamu bakal ikut aku pulang. Tuan muda, silahkan pilih apa saja yang ada di toko ini. Aku mau dia. Hah? Aku? Iya. Aku bukan mainan, aku manusia. Kalau beli kakak 7M gimana? Salam hormat Tuan Muda. Tapi kakak mau kerja. Kamu ikut kakak dulu ya. Ingat, jangan nakal. Juliet, siapa yang suruh kamu bawa anak ke kantor? Denda 500.000. Di peraturan perusahaan disebutkan boleh bawa anak ke tempat kerja kok. Lagian juga dia anak yang penurut. Apa itu yang pecah? Kamu nggak apa-apa kan? Ada yang terluka nggak? Astaga, itu kan vas keramik dari zaman dinasti Ming. Kamu tahu itu harganya 7 miliar lebih? Hah? 7 miliar? Ada apa ini? Tuan Snow, gak tahu dari mana juga temu anak nakal ini. Vas kesayangan Tuan jadi pecah. Gimana ini? Tinggal beli lagi aja, kok repot? Papa, Elliot, kamu ngapain di sini? main sama Kak Juliet. Apa? Kamu anaknya Tuan Snow. Makasih ya, udah lama saya nggak ngeliat Elliot senang begini. Ayo kita makan siang bersama. Ini seriusan? Tapi Tuan, Kamu nggak ada kerjaan ya? Bersihkan ini semua. awas saja. Kita bikin lantainya jadi licin. Kalau sampai Tuan muda celaka, tamat riwayat Juliet. Pelan-pelan, jangan lari-lari begitu. Ayo tangkap aku, Kak. Hati-hati. Aduh, kamu nggak apa-apa kan? Ya ampun Tuan muda. Juliet, kamu gimana sih jagainnya? Ayo Tuan muda, saya bantu berdiri. Gak mau, aku tahu ini semua ulah kamu, dasar aneh sihir. Kurang ajar. Kalau dia bukan anak Tuan Snow, udah habis dia. Ribet-ribet apa lagi ini? Papa, tangan Kak Juliet sakit gara-gara lindungin aku. Juliet, kamu bisa bangun. Sini saya gendong. Tuan Snow. Kok jadi gini? Ya, Lihat aja, tunggu pembalasanku. Kak Juliet, ini buat kakak. Pa, makasih. Lucu banget pakai mahkota jadi kayak ratu. Kalau Kak Juliet ratu, aku mau jadi anaknya. Kamu jadi pangeran kecil ya? Kak Juliet itu orang pertama yang bikin aku ngerasain kasih sayang seorang mama. Papa, gimana kalau kita beli Kak Juliet buat jadi mama aku? Elliot, kalau ngomong jangan sembarangan. Maaf ya, Juliet. Hah? Saya mau. Sebentar. Ya, gagal lagi deh. Oh ya Juliet, kenapa kamu baik banget sama anak yang gak kamu kenal? Ya karena duit lah. 7M woy. Apa? Aku harus cepat-cepat rekam ini. Tuan Snow pasti jadi benci sama Juliet. Awalnya begitu, tapi sekarang aku sayang banget sama Elliot. Lagian kan kamu tahu, aku udah lama suka sama Tuan Snow. Dasar bucin. Rapat kita sudah selesai. Tuan Snow,